Bersih banget di pantai ini. Jadi memang karakter pantai-pantai yang ada di Kalimantan tuh biasanya tuh nggak sebersih ini nih. Warnanya agak sedikit putih. Tapi di pantai Pulau Dato ini, wah beda banget nih. Bisa dilihat nih pasirnya. Wah, bersih banget dan juga cukup putih. Dan juga bisa terlihat tuh, wah lautannya juga bersih. Cuacanya cukup cerah hari ini tapi bikin gua makin semangat lagi untuk ikutan aktivitas dengan warga lokal di sana. Biasa olahraga yang paling gampang ditemui yaitu sepak bola. Nah, gue pengen join di sana. Amazing trip, always amaze you. Nah, ini dia nih anak-anak lokal di sini sudah bermain bola di pantai Pulau Dato dan kayaknya sih mereka udah pulang sekolah lah ya, udah jam siang kayak gini nih. Halo semuanya. Kakak boleh ikutan join nih. Wah, sini perwakilan dulu. Gabung sini dulu lah. Wah, nih di sini udah dibagi 2 tim nih ya. Wah, nih tim yang pakai baju sama yang nggak pakai baju. Udah siap nih semangatnya ya? Siap! Amazing trip ya. 1, 2, 3. Amazing trip! Always amaze you. Ayo bagi 2. Kan akan dimulai karena dibagi 5-5, jadi gue ikutan tim yang nggak pakai baju di sini. Ternyata walaupun panas terik begini, permukaan pasir di Pantai Dato ini cukup empuk dan adem. Mungkin karena pasir di sini masih bercampur air laut yang menjorok ke daratan. Daripada anak-anak kita kerjanya cuma main gadget terus, nonton online terus, mending disuruh sering-sering main di luar rumah kayak gini nih. Selain bagus buat daya tahan tubuh, anak-anak seusia ini juga jadi punya banyak teman di dunia nyata. Jadi nggak cuma banyak teman online nih. Lihat aja nih, anak-anak ini nggak ada capeknya. Padahal cuaca hari ini lumayan cerah. Hehe. Sejauh mata memandang, keindahan Pantai Mutiara di Kabupaten Kayong Utara ini jadi panorama yang sungguh eksotis. Sayang banget nih kalau nggak saya manfaatin buat kegiatan yang seru. Pantai dengan pasir landai begini memang unik. Apalagi air surut membuat kita bisa menjelajahi jauh ke tengah. Menikmati pagi hari dengan matahari yang cukup cerah dan juga udara yang sejuk pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan. Seperti kali ini gue berada di Pantai Mutiara, Sukadana, Kalimantan Barat. Meskipun kelihatannya seperti daratan aja, tapi ternyata ini sebenarnya itu lautan. Cuma karena pagi hari airnya surut, jadi seperti daratan ini cukup luas banget dan berlapis-lapis. Tuh, kalau bisa dilihat tuh, wah bergaris-garis kayak gitu tuh keren banget jadinya. Dan di sini memang banyak aktivitas warga lokal yang sedang cari apa tuh ya. Itu banyak banget sih warga-warga lokal yang sedang berjongkok untuk melihat ada binatang yang mungkin mereka cari dan biasanya menjadi sesuatu yang unik di daerah tertentu, khususnya di Sukadana, Kalimantan Barat. Amazing trip, always amaze you. Nah, sekarang gue mau bertanya-tanya dengan warga lokal sekitar sini. Sebenarnya mereka tuh lagi mencari apa nih? Pakai tusukan lidi. Selamat pagi, Ibu. Wah, ini bawa ember terus pakai lidi. Ini buat apa nih, Bu? Oh. Wah, ini dia nih. Yang dicari nih. Wow. Ini apa nih, Bu, namanya? Ini namanya tanggat.
Canggai. Oh, semacam kerang ini Bu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya kalau di rumah makan seafood nih, biasanya kalau nemuin kayak gini nih biasanya kayak kerang bambu. Tapi di sini beda nih. Ini hanya ada di Pantai Mutiara Sukadana sini Bu ya. Namanya canggai. Jadi memang canggai ini adalah cerita rakyatnya, memang dipercaya dari zaman dahulu dan sampai akhirnya memang ini dibilang canggai seperti menyerupai kuku putri. Nah, yang dipegang sama ibu ini kapur. Kapur tuh kayak semacam umpannya gitu. Jadi nanti si lidinya itu dikasih kapur sedikit. Nah, nanti si canggainya itu akan kayak makan ya, makan umpannya gitu Bu ya. Nah, habis itu muncul tuh keluar. Boleh saya coba Bu? Boleh, saya coba nih. Mana? Caranya gitu. Oh. Ada Ini? Oh, oke. Ini Bu ya. Kapolo. Kapur dulu. Sebanyak apa Bu? Segini? Sudah, sebanyak benar. Oh, kok nggak keluar ini Bu? Nggak berhasil nih saya ini Bu. Coba mana lagi, cari lagi Bu, cari lagi Bu. Mana Bu? Mana lubangnya Bu? Mana Bu? Mana? Oh, boleh dibantu Pak? Oh ini. Gini condong ini. Oke, saya kasih kapur dulu. Condong. Dapet bro. Ya meskipun kecil tapi seenggaknya gue dapet lah canggai satu, lumayan. Gampang-gampang susah ya buat dapetin si canggai ini. Harus benar-benar teliti memilih sarang dan cara nariknya. Si canggai ini punya nama lain yaitu kerang bambu. Bagian cangkangnya yang putih dilengkapi garis-garis coklat kehijauan. Bikin si kerang ini mirip sebilah bambu. Ini seharian bisa cari kerang berapa lama Pak? Sampai air itu pasang. Oh, jadi mulainya dari jam 6 pagi itu? Jam 6 pagi itu airnya surut, cari sampai 1 ember penuh ini Pak. Kira-kira sampai jam berapa itu Pak? Jam 11. Airnya mulai pasang lagi tuh. Nanti sore balik lagi? Oh, besok pagi lagi. Wah. Jangan dikira si canggai ini bisa didapat dengan harga murah. Di Sukadana, 1 ember canggai dijual sekitar Rp100.000. Mungkin karena nyarinya yang butuh perjuangan, bikin harganya melambung tinggi. Ini tapi katanya memang punya khasiat tertentu ya kalau warga lokal bilangnya katanya bisa dipercaya menyembuhkan liver ataupun tipes gitu ya Bu ya? Kemungkinan juga. Bisa gitu ya? Bisa. Oh, nanti boleh masakan buat saya? Boleh. Waduh, nanti saya tagih nih janjinya Ibu nih masakin buat saya. Ya udah. Amazing trip. Amazing trip. Always amaze you. Wah, ini gue baru pertama kali nih melihat binatang ini. Namanya tempenyol. Tempenyol. Jadi ini sejenis binatang purba juga. Bentuknya apa ya? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari bentuk badannya ini sejenis kepiting sebenarnya. Cuman wah ini sih gue baru pertama kali sih ngeliat kayak gini nih. Tuh ada tanduknya di ujungnya. Wah, tempenyol. Wah, ada di Pantai Mutiara Sukadana, Kalimantan Barat. Amazing trip, always amaze you. Satu ember penuh. Coba. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita lakukan di pantai pagi-pagi begini. Untungnya hasil jerih payah saya menghasilkan 1 ember canggai siap olah. Hehe.
Nah, seperti yang gue bilang tadi, canggainya akan dimasak nih. Cuman ibu-ibu yang tadi janjiin gue tuh udah nggak ada, udah pulang. Nah, sekarang ganti nih sama ibu-ibu yang lainnya. Namanya siapa, Bu? Mati. Bu Ati. Ibu? Ma Ebong. Ibu Ana. Nah, tapi ibu-ibu ini juga nggak kalah banyak nih canggainya nih. Wow, banyak banget nih. Jadi canggai ini udah dibersihkan pakai air ya, Bu ya? Udah bersih banget, nggak ada pasir-pasirnya ataupun lumpur. Nah, sekarang kita akan mengolah canggai ini menjadi masakan. Waduh, gemericik bunyi. Bawang putih sama bawang merahnya. Wah. Canggai harus segera diolah di hari yang sama. Karena Oke, jika dibiarkan sehari saja, canggai akan mengeluarkan cairan yang kurang sedap. Jadi sebenarnya bumbu dari sayur manis canggai ini simple, dari batang serai, terus juga daun kunyit, terus bawang merah, bawang putih, garam, terus bumbu penyedap, dan yang paling penting ini adalah lada ya, Bu ya. Lada ini katanya khasiatnya biar nggak sakit perut. Nah, setelah disangrai gitu, habis itu udah mulai keluar tuh baunya, baru dikasih air secukupnya untuk merebus si kerang canggainya ini nih. Nah, sekarang kita tunggu sampai air mendidih ya, Bu ya. Iya. Baru kita masukkan. Wah, ini udah bisa? Udah ya? Wah, udah bisa nih. Banyak banget nih canggainya nih. Bukan main. Lucunya memang si canggai ini kan namanya sayur manis canggai. Tapi dari bumbu-bumbu yang tadi udah dimasukin tuh nggak ada sama sekali yang manis kayak gula ataupun lainnya gitu. Cuman garam, lada, bawang, terus juga serai, terus daun kunyit gitu. Ternyata manisnya itu dari si canggainya sendiri. Jadi kalau udah masak, udah matang, bener-bener matang gitu, selain teksturnya juga pasti kenyal gitu kan karena kerang. Nah, ada rasa manisnya itu tuh dari si canggai ini. Wih, makin penasaran gue rasanya kayak gimana nih. Jadi setelah kurang lebih 15 menit dimasak, si canggai ini nih bisa tahu matang atau enggaknya biasanya terbuka ya. Iya. Si apa ini namanya nih, rumahnya, kulit kerangnya ini terbuka. Habis itu bisa dilihat nih, jadi semuanya udah matang dan memang nggak boleh berlebihan ataupun terlalu matang karena bisa alot gitu. Jadi kalau udah kayak gini langsung deh siap dihidangkan. Yuk, Bu, mari kita angkat, Bu. Wah, ini si canggainya nih aromanya kuat di lada. Jadi memang si ladanya ini kan tadi yang gue bilang itu biar nggak sakit perut. Makanya gue tadi juga bingung, kenapa kok nggak ada si cabai kan? Biasanya kan kalau misalnya masak-masak gini biasanya ada cabai ya, Bu ya. Iya. Nah, ini kucingnya juga pengen nih. Ya Cing ya? Pengen nih, pengen canggai. Ntar gue bagi, sekarang gue mau nyobain nih. Sayur manis canggai ala Sukadana. Setelah terbuka dari kulitnya, dagingnya itu masih terlihat putih juga. Tapi kalau dimakan emang kenyal, tapi nggak alot. Makanya jadi kalau masak nggak boleh terlalu matang, karena kalau misalnya terlalu matang malah jadinya alot. Dan bener, namanya sayur manis. Nggak ada gula ataupun yang lainnya, bumbu yang lebih manis-manis kayak gitu. Tapi setelah dimakan tuh ada tuh rasa-rasa manisnya. Makanya namanya sayur manis canggai. Sini satu-satu biar adil, Bu. Ayo, Bu. Nah, satu lagi. Aduh, romantis bener. Menikmati sayur manis canggai. Kerang canggai adalah makanan rendah lemak dan kalori. Kandungan proteinnya yang tinggi bikin si canggai mudah dicerna tubuh. Ada mitos kalau jenis kerang-kerangan tinggi kolesterol. Padahal ini justru lebih rendah dari daging sapi dan ayam loh.
Aduh, luar biasa. Romantis juga ya, Bu ya? Iya. Suap-suapin ibu, menikmati Canggai ini di pantai Pulau Dato. Wah, menikmati juga keindahan alamnya. Aduh, luar biasa, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Amazing trip, always amaze you. Wah, ini adalah solusi terbaik. Karena tiap kali gue duduk dan mengayuh, gue selalu jatuh deh. Jadi ini sebenarnya memang, wah, apa mau bilang? Jadi memang sebenarnya ini untuk bermain kayak. Tapi karena gue nggak tahu kenapa memang dudukannya dan pijakan kakinya ini nggak terlalu dalam. Dan gue juga nggak bisa menyeimbangkan badan gue sendiri. Jadi tiap kali ada lubang, langsung jatuh mulu gue. Ternyata memang untuk lawan ombak lebih mudah daripada ngikutin arus. Nah tadi tuh akhirnya gue ya meskipun pendek tapi masih bisa berhasil seimbang pakai kayak gini. Gue nggak tahu kenapa yang kayak yang pertama itu susah setengah mati, licin banget. Goyang dikit masih jatuh. Olahraga kayaking seperti ini butuh keseimbangan tubuh tingkat tinggi. Sementara saya boro-boro mendayung, duduk aja jatuh terus. Main kayak di laut tentu lebih susah daripada di sungai. Kuatnya arus dan angin punya pengaruh terhadap keseimbangan tubuh. Aduh, lama-lama nyerah juga deh. Waduh, gue udah berulang kali nyobain. Gila, susahnya luar biasa. Bisa dilihat sendiri kan emang ombaknya lagi kencang. Jadi untuk ngendalin badannya juga susah. Dan memang ini dudukannya dari dudukan dan juga pijakan kakinya juga pendek, nggak dalam. Jadi susah nggak tahu gimana ya. Jadi kalian praktik nggak? Praktik bisa? Coba praktekin. Wah, warga lokal di sini berhasil semua. Nggak nyangka, bertualang di Kayong Utara ternyata seru dan menyenangkan. Apalagi saya punya kesempatan berbaur dengan warga lokal dan segala aktivitasnya. Next, kita explore lebih jauh Kalimantan Barat ya. Amazing trip, always amaze you.